Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Latsar hebat, perkenalkan saya Wiwi Suprihatin, Widya Iswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kue kang dibawa pakai bis patas, kembang sentaman menarik hati. Sekarang saatnya berakuntabilitas, perlambang PNS sejati. Mata pelatihan akuntabilitas ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar akuntabilitas pada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas, konflik kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, dan sikap serta perilaku konsisten. Dalam mata pelatihan akuntabilitas, sahabat Latsar akan disuguhkan 4 materi pokok, yaitu konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan yang terakhir adalah menjadi PNS yang akuntabel. Pada sesi video kali ini, saya akan membawakan materi pertama, yaitu konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas seringkali disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun sahabat, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Lalu, nilai-nilai publik seperti apa yang akan kita wujudkan? Ya, nilai publik berupa kerangka kerja dalam pengelolaan suatu layanan publik atau program untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai atau bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Antara lain, 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor kelompok dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang keempat adalah menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Sahabat Latsar, dalam pencapaian akuntabilitas mengacu pada 5 aspek, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, accountability is a relationship. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Accountability is result oriented. Hasil yang diharapkan adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Accountability requires reporting. Perwujudannya adalah laporan kinerja. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Accountability is meaningless without consequences. Karena akuntabilitas merupakan suatu kewajiban, maka konsekuensi adalah penghargaan atau sanksi. Yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Accountability improve performance. Akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Ada 2 macam akuntabilitas publik.
yaitu akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban dinas atau unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan selanjutnya pemerintah pusat kepada DPR. Akuntabilitas vertikal juga membutuhkan pelaporan pertanggungjawaban ke bawah, yaitu kepada publik atau masyarakat. Misalnya, hasil pelaksanaan pemilu, laporan keuangan APBD yang dimuat dalam harian surat kabar. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas melalui pejabat pemerintah kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Menurut Bufens, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Fungsi yang pertama adalah untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi dengan membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholders dan users yang lebih luas, termasuk masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif, dan di lingkungan pemerintah itu sendiri, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun daerah. Fungsi akuntabilitas yang kedua adalah untuk mencegah korupsi dan penyelenggaraan kekuasaan atau peran konstitusional, dan fungsi yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Sahabat Latsar yang saya banggakan, akuntabilitas dibagi dalam 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal sebagai tingkatan paling dasar atau fondasi, karena acuannya adalah nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Pribadi yang akuntabel adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan sebagai masalah. Lalu yang kedua adalah akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Contohnya adalah laporan SIPJA, SKP, dan sebagainya. Yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok didasarkan atas kinerja sebuah institusi. Biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi menjadi hal terpenting dalam mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Keempat adalah akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Dan tingkatan yang teratas adalah akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Baiklah sahabat Latsar hebat, kita sampai pada penghujung materi konsep akuntabilitas. Semoga konseptual teoritis akuntabilitas ini dapat dipahami dengan baik, sehingga sahabat Latsar mempunyai landasan yang kuat untuk berperilaku akuntabel dalam memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan harapan masyarakat. Titik-titik koma-koma. Tanda petik bukan tanda tanya. Akuntabilitas bukan hanya milik aparatur negara, tetapi ingat, publik juga punya kuasa. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali sahabat Latsar di materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.